Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang DHCP. Apa itu DHCP ya? Yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Itu adalah protokol jaringan yang memungkinkan sebuah perangkat jaringan membagi konfigurasi IP address kepada komputer user yang membutuhkan. Konfigurasi IP address ini nanti meliputi IP address itu sendiri, subnet mask, default gateway, DNS server, dan seterusnya ya untuk mengakses internet. Jadi mungkin Anda sebenarnya sudah familiar dengan hal ini. Salah satu contoh, misalkan Anda connect ke sebuah WiFi ya, itu tentunya Anda kan biasanya tidak pernah mengatur IP secara manual ya. Nah, di situ artinya dari access point atau hotspot itu sudah menyediakan DHCP server ya. Nanti Anda begitu connect ke AP-nya tersebut, Anda sudah dapat IP dari IP yang dynamics ya, yang disediakan oleh AP-nya. Di dalamnya tentunya ada ya DNS, ada DHCP servernya. Jadi DHCP itu nanti terdiri dari DHCP server dan DHCP client ya. Misalkan di sini ada contoh ya, ada contoh sebuah server ya, sebuah server DHCP server atau dalam hal ini router mikrotik. Di situ dia diinstal atau mengaktifkan fitur DHCP server yang nanti akan memberikan layanan IP dan kelengkapannya ya kepada yang mengakses. Yang membagi tadi namanya DHCP server, yang meminta kliennya dalam hal ini mungkin PC ya, di contoh ya, karena ini terhubung dengan switch ya, itu namanya DHCP client. Ya. Kegunaannya apa ya? Kegunaannya agar klien itu tidak repot ya, tidak repot untuk mengkonfigurasi IP address pada setiap komputer. Misalkan seperti ini di lab juga mungkin ya. Jadi disediakan sebuah PC sebagai router, ini install mikrotik gitu ya. Komputer-komputer yang ada di lab itu nanti disetting sebagai klien, sorry, DHCP ya, disetting DHCP-nya, IP-nya jadi tidak mengatur manual. Nah, nanti di server nanti gimana ya, itu dia diantaranya harus menyediakan IP pool dulu. IP pool itu seperti apa? IP yang disediakan, yang nanti akan digunakan atau diberikan ke klien yang melakukan request ya. IP pool itu bentuknya bisa rentang ya, atau mungkin didefinisikan manual juga bisa ya. Nah, contohnya ini yang poin 2 banyak diimplementasikan pada hotspot, baik private hotspot maupun hotspot publik. Yang praktis ya, salah satunya untuk hotspot, kalau misalkan katakan sekarang Anda akses hotspot tapi harus nyeting manual, tentunya kan repot ya. Setiap ada di kafe misalkan ya, ada pelanggan datang, itu eee, request, hotspot-nya atau user-nya kemudian setting IP manual itu kan nggak praktis ya. Kemudian belum lagi kalau penggunanya awam, itu kan, tidak praktis ya, tidak praktikal. Kemudian, untuk skenario lain ya, misalkan di sini tadi, ada beberapa komputer user yang membutuhkan IP address, kemudian komputer klien membutuhkan IP address terhubung dengan interface Ether 2 mikrotik. Nah, ini mikrotiknya, Ether 1-nya connect ke internet ya, ETH1 atau Ether 1, Ether 2-nya connect ke switch, di mana nanti di bawahnya ada klien-klien, ya. Kalau, eee
pengen mengaktifkan DHCP server, maka DHCP server itu nanti harus diaktifkan di interface Ether 2. Nah, ini kan mikrotiknya ya di sini itu akan ini ya mengaktifkan DHCP server ya, DHCP server. Nah, yang terhubung itu kan yang di bawahnya ini, ya, di bawahnya ini pakai Ether 2 ini. Nah, Ether 2 ini, tentunya nanti, kalau kita mengaktifkan DHCP server itu harus, dipasang atau diaktifkan di Ether 2, interface 2. Kemudian yang dikonfigurasi apa saja ya, yang pertama network address ya. Opsi ini merupakan network address beserta prefix-nya, subnet mask-nya. Dalam hal ini, network-nya kan 10.10.10.0 ya, di mana IP-nya ETH2 itu 10.10.1 ya /24. Nah, itu terus kemudian gateway ya, gateway. Tentunya komputer user harus memiliki gateway yang digunakan untuk mengakses internet. Nah, gateway-nya ya mikrotiknya ini nanti ya. 10.10.10.1 lewat ETH2. Nah, ini. Kemudian ada IP address pool ya. Opsi ini akan menentukan berapa jumlah IP address yang akan diberikan kepada sejumlah komputer user yang mengakses. Jadi ini kayak rentang gitu ya. Bisa rentang atau mungkin pisah-pisah ya, rentang yang urut atau mungkin pisah-pisah atau didefinisikan manual juga bisa. Misalkan dalam hal ini komputernya cuma lihat kondisi juga bisa ya itu ya. Misalkan hanya ada 4 klien fix gitu ya. Ya jadi dia bisa menyediakan, 3 klien ya di sini ya. 3 klien fix ya. Berarti ya dia menyediakan 3 IP aja untuk IP pool-nya. Atau mungkin kalau kasus lain misalkan tadi hotspot tadi, eee, pengunjungnya kan dinamis keluar masuk, ya itu ya bisa mungkin, dikasih rentang, 100 user misalkan dari 10, 2 sampai 10, 10, 10, 101 misalkan, kayak gitu juga bisa, ya. Menyesuaikan dengan jaringan yang dibangun. Kemudian DNS servernya, ya. Kalau terhubung ke internet nanti ya, kliennya juga bisa mengakses internet, maka dibutuhkan DNS servernya, ya. Kemudian yang hal lain lagi yang biasanya berkaitan dengan, DHCP ya, itu adalah list time, ya. Jadi kan seperti tadi prinsipnya ya, kalau user request ke, server DHCP server itu kan nanti dia pinjam IP gitu ya, pinjam IP untuk digunakan dalam, rentang waktu tertentu. Nah, di sini bisa ditentukan ya list time, ya list time-nya itu, untuk tiap user nanti yang me-request itu diberikan, eee, rentang berapa lama, misalkan 8 jam, atau 1 hari 24 jam, atau 3 hari, dan seterusnya. Nah, itu mungkin juga lihat kebutuhannya. Kalau mungkin usernya fix, tadi 3 ya, padahal ini 3 misalkan kayak di kantor gitu ya, cuma 3 itu, mungkin harian bisa, ya. Waktunya jangkanya mungkin atau hari jam kerja gitu ya, misalkan 8 jam, itu bisa, atau mungkin 1 hari itu bisa. Tapi kalau usernya yang dinamis misalkan kayak di kafe tadi ya, hotspot itu mungkin bisa di-custom nggak terlalu lama kan, tipikalnya user kan mungkin kalau di kafe nongkrong, browsing gitu ya, ngobrol nggak lama ya, mungkin di-set bisa, eee, 2 jam, 3 jam ya, atau dan seterusnya ya, sesuai kebutuhan ya. Jadi bisa lihat juga tipikal user-nya, ya. Kalau misalkan kayak di kampus gitu ya, mungkin bisa di-set kayak seperti di kantor tadi, jam kerja. Jadi kalau, ini nanti pengaruhnya apa? Artinya kalau list time ini mempengaruhi kalau sebuah IP sudah dipinjamkan ya istilahnya ya, pinjamkan ke user tertentu itu nanti,
ya dipakai user itu ya sampai waktunya habis, kecuali diputus ya dari servernya. Jadi IP itu akan dipinjam, selama rentang list time yang ditentukan, ya. Jadi nanti kalau ada user yang lain, misalkan list time-nya masih ada ya, misalkan tadi 10, 10, 10, 2, diberikan ke user yang ini ya, yang di sini, yang atas. Nah, nanti ada user yang lain datang atau aktif komputernya, berarti dialokasikan yang ketiga. Kemudian user yang keempat datang, user yang ketiga ini ya, dialokasikan 10, 10, 4. Nah, tapi ternyata mungkin suatu saat di sini ada AP-nya juga, ada user lain yang datang pakai hotspot. Nah, karena ini masih dipinjam ya, ini nggak bisa diberikan, ya, nggak bisa connect, ya. Karena IP pool-nya cuma 3 ya. Atau mungkin kasus lain, misalkan ternyata 2 sudah tidak connect, tadi aktif ternyata tidak connect, tapi list time-nya panjang. Itu tetap tetap tidak bisa kalau ada orang yang datang, hotspot gitu ya, connect, tetap nggak bisa karena IP-nya tiga-tiganya sudah dipakai. Caranya gimana? Ya dari server mungkin harus memutus dulu ya, yang kedua ini, ya. Seperti itu, ada list time ya. Jadi tadi ada IP pool, network-nya ya, servernya ada mungkin DNS, kemudian list time. Nah ini mungkin ternyata penjelasannya di sini ya. Selama Anda bisa di slide selanjutnya, selama list time dari sebuah IP address belum habis, maka IP address tersebut tidak akan dipinjamkan ya ke komputer lain ya. Sekalipun tidak menggunakan, tadi saya ceritanya yang 2 yang posisi 1 ya, tapi dapat IP 2 ternyata tugas keluar kantor gitu ya, isinya kan mati. Nah, tapi IP-nya masih dipinjam sama ini ya, kan kecatat juga MAC address-nya ya. Jadi kalau ada orang yang lain datang, hotspot tidak bisa connect. Gitu ya. Ini contoh ya, contoh. Ini saya screen dari ininya ya, dari GNS ya. Misalkan Anda setup ya, di situ IP DHCP server setup. Kalau ini nggak pakai Winbox ya. Kemudian interface-nya berapa ya, atau interface-nya apa. Kemudian network-nya tadi ya. Kemudian ini yang address to give out ini IP pool-nya ya. Kemudian DNS servernya dan list time-nya ya. Ini di set 10 menit ternyata ini ya. Nah, nanti kalau setelah kita set, nanti Anda bisa ketikkan IP DHCP server print detail ya. Keluar ya namanya apa ya. Interface-nya, list time-nya, address pool-nya, IP pool-nya ya. Seperti itu. Nah, tugasnya untuk praktikum ya, Anda buat topologi seperti ini ya. Ada mikrotik 1, mikrotik 2, ada switch, ada 4 PC ya. Ini di saya 45 ya. Anda bisa konekkan 34 boleh ya. Nah, yang penting apa? Yang penting pengaturan IP-nya ini. Ya, sama interface-nya ya, interface-nya. Jangan lupa ya, kalau di GNS ya, saat Anda konekkan seperti ini ya, itu +1 ya. Yang di GNS dikonekkan itu, tapi saat konfigurasi +1. Misalkan ini ya contoh mikrotik 1 ke mikrotik 2. Mikrotik 1 itu ETH Ether 2, mikrotik 2 itu Ether 1. Berarti ngonekannya di GNS gimana ya? Seperti ini. Saya hapus dulu yang ini ya. Yang 2 tadi kan ETH2 ya. Artinya kita hapus semua dulu. Kalau 2 ini 1 ya, ini 2 1. Cara ngonekannya gimana? Nah, saat mengonekan kalau ini nanti yang di
atur ETH2 berarti milihnya di sini Ether 1. Secara topologi gini ya, konekkan Ether 1, tapi nanti saat konfigurasi ini adalah Ethernya +1 ya, jangan lupa. Ethernya +1. Jadi nanti waktu assign ini berarti ini Ether 2. Nah, dikonekkan di gambar tadi MikroTik 2-nya itu adalah Ether 1. Berarti di sini Ether 0 ya, kayak gitu, jangan lupa. Terus mungkin Anda kemarin nemuin problem atau tidak ya di waktu bikin image ya. Nanti saya sediakan link ya di Google Drive itu bisa pakai Kico ya. Jadi nanti Anda masuk ke preference, bikin baru ya, kemunya ya. Kemunya waktu bikin, nah ini saya pakai mikrotik.kiko2 itu untuk menggantikan .img kemarin ya. Itu Anda bisa download nanti di Drive ya, di Drive. Nanti saya sediakan linknya. Kemudian yang penting lagi ya, kalau nambah adapter jaringan tuh di mana? Kita masuk ke Kemu, pilih edit ya. Kemudian network di sini. Ini ada adapternya ada 4, biasanya kan standarnya 1 ya, bisa Anda tambahkan. Jadi nanti saat dipilih kayak gini ya, nanti ada 4 ya. Tapi jangan lupa ini bukan settingnya kalau di dalam konfigurasinya bukan Ether 0 tapi Ether 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Oke. Terus yang baru lagi ya di GNS yang baru itu ada GNS 3 VM. Itu tujuannya lebih membuat lebih stabil ya VM-nya. Nah, caranya gimana? Nanti di link itu, kebetulan linknya ini kan link pelatihan Mikrotik ya. Itu nanti ada video yang disiapkan oleh Pak Nansa itu gimana cara mempersiapkan GNS 3 VM-nya. Kalau Anda pengen ya, tapi ini agak berat ya, karena butuh VirtualBox ya. Jadi nanti saat GNS-nya dijalankan ya, connect VirtualBox-nya juga aktif ya, seperti ini. Sebentar, saya menjalankan ya, berarti saya juga VirtualBox saya yang GNS 3 VM ini juga aktif ya. Nah, ini juga running ya. Tapi kalau lebih stabil ini ya, nilai plusnya lebih stabil. Tapi saya nggak tahu konfigurasi laptop Anda ya, nanti kalau berat ya berarti pakai lokal aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah pakai VM ini itu nanti waktu menambahkan device ya kayak gini, nanti ada pilihannya kayak gini, pakai yang lokal atau pakai yang VM ya, seperti itu. Nah, kalau pakai VM itu biasanya lebih stabil ya, tapi lihat kondisi aja ya. Kalau misalkan Anda berat, pakai yang tetap yang lokal nggak masalah ya. Nah, nanti Anda bikin topologi kayak gini, interface-nya connect-nya seperti apa disesuaikan dengan ini ya, di slide ya, di slide ya. IP-nya, pemberian IP-nya seperti apa ya. Kemudian VPCS-nya IP-nya VPCS-nya itu DHCP ya. Ini maksudnya connect ke bawahnya seperti apa ya. Kemudian di sini kontak antar mikrotiknya seperti apa ya, diperhatikan. Di situ nanti ada step-step ya. Nanti Anda jalankan. Nah, syaratnya seperti ini ya. Hostname-nya setiap router nanti ganti dengan identitas nama Anda ya, masing-masing ya. Kalau default kan seperti ini ya, @mikrotik. Ya, itu kan kita bisa ganti identitasnya dengan identity ya. Sistem identity set name. Nah, ini CHR1-nya ini ganti dengan nama Anda. Nanti kasih IP ya. Ya. Kemudian kasih IP, kemudian print ya. Kemudian ada routing ya di sini, ada routing, Anda tambahkan, tinggal ikut
materi saya aja ya, udah saya screenshot di situ. Ini di mikrotik 1, ya, kemudian ini CR1 ganti nama Anda ya, CR1-nya, kemudian di mikrotik 2-nya set juga seperti ini ya. Di routing juga ya, jadi ini materinya sekaligus memperdalam lagi atau mengulang lagi biar lebih paham lagi tentang konsep routing ya. Nah, kemudian coba ping ya setelah dilakukan routing. Nah, nanti baru Anda masuk ke tahapan DHCP-nya ya. Itu nanti mulai Anda bikin IP pool ya. Terus melakukan konfigurasi DHCP-nya. Oke. Anda ikuti step-stepnya, nanti itu yang di sisi DHCP-nya ya, DHCP servernya. Kalau di klien nanti berarti Anda untuk ngetesnya apakah DHCP servernya sudah jalan atau belum, itu berarti Anda request ya. Di PC-nya request pakai perintah ini ya, IP DHCP -r ya. Nah, nanti kira-kira dia dapat enggak ya. Nah, itu Anda lihatnya. Kalau sudah bisa show IP, kemudian mungkin tes bisa di ping ya. PC1, PC2 itu kan satu ini ya, connect ke mikrotik 1 ya. DHCP servernya sama, maka pasti dia dapat list dapat IP-nya ya, itu di range yang sama. Kalau range yang sama di segmen yang sama, sorry di subnet yang sama, yaitu berarti nanti dia bisa ping ya, harusnya bisa ping. Demikian pula dengan yang 34 ya, 34. Ya, oke. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau ini bisa dicek di Classroom materinya, kemudian tadi linknya untuk Drive juga saya sampaikan di sana. Kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan ya. Terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.